Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam yang sejatinya itu adalah nikmat yang tertinggi yang Allah limpahkan kepada kita. Sholawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kepada keluarga serta kita semua yang menjadi umat yang senantiasa menjalankan syariat atau ajarannya. Para hadirin dan pemirsa channel YouTube Toha Putra, salam. Berilmu hidup kita akan lebih mudah, kemudian hidup kita dihiasi dengan seni, insya Allah hidup kita akan terasa indah. Bukan itu saja, hidup kita perlu dibingkai, bahkan harus dibingkai dengan iman dan takwa. Insya Allah hidup kita semakin terarah. Pada malam hari ini mari kita mengkaji Quran surat 9, tepatnya Quran surat Al-Kafirun. Hal ini berbicara atau mengandung tema toleransi yang sesungguhnya hak menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toleransi yang diajarkan oleh Islam adalah toleransi yang dibingkai oleh teori dan tema oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan unsur ujaran orang per orang atau kelompok per kelompok, tetapi ini adalah pernyataan Allah dan mengajarkan kepada kita perlu bertoleransi dengan sesama. Hal ini dalam kesempatan yang baik, saudara-saudara kita kemarin tanggal 25 Desember ada yang memperingati Hari Natal. Nah, kita bagaimana mensikapi atau bersikap terhadap saudara-saudara kita yang sedang berbahagia merayakan hari besarnya, yaitu Hari Natal. Nah, kita nanti ngaji bersama tentang pernyataan Allah yang berkaitan dengan toleransi. Mari kita buka dengan sama-sama membaca ta'awun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ayat pertamanya diawali dengan qaf. Qaf itu bunyinya agak nyeklok ya. Qul ya
ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini maknanya, katakanlah wahai Muhammad. Ya, ini Allah memerintah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuha, itu wahai orang-orang, ya, al-kafirun. Nah, ini orang-orang kafir. Nah, ini di sini Allah mengatakan wahai orang-orang yang kafir. Jadi kafir itu adalah orang-orang yang tidak memeluk agama Islam atau orang-orang yang tidak menjalankan syariat Islam. Itu namanya kelompok orang-orang kafir. Namun kata-kata kafir ini seakan-akan seperti memberikan label. Kafirun itu seakan-akan orang yang jahat, orang yang namanya tidak layak hidup gitu ya. Tetapi ini adalah pernyataan Allah yang membedakan antara muslim dengan orang-orang yang tidak muslim. Ini orang yang non muslim disebut al-kafirun, ya, orang-orang kafir. Siapapun mereka yang tidak beragama Islam ya disebut al-kafirun. Sama seperti sahabat kita, orang-orang Nasrani yang mengatakan bukan ikhwannya orang-orang Nasrani, berarti wahai domba-domba yang tersesat. Ya, kita tidak usah jengkel, tidak usah sewa. Begitupun sebaliknya, yang dikatakan wahai orang-orang kafir mungguhi Gusti Allah, jadi nggak usah sewot, nggak usah sensitif. Itu membedakan antara muslim dengan yang tidak muslim. Jadi ini Allah mengatakan wahai Nabi Muhammad, ya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, hai orang-orang kafir. Berarti siapa orang kafir? Orang-orang yang tidak melaksanakan syariat Islam, berarti namanya kafir. Ya, misalnya Nasrani, Buddha, Hindu, atau ateis sekalipun yang tidak beragama Islam, berarti semuanya namanya al-kafirun. Paham ya? Kemudian pada ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Baik. La a'budu ma ta'budun. Di sini kita pahami bersama pada ayat kedua, la tidak a'budu, aku menyembah, ma apa-apa yang ta'budun yang kamu sembah. Jadi kita, ya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini interpersonal. Misalnya kita muslim, ya, di sini aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Yang kita sembah berarti siapa? Allahu Rabbi, ya, Allah Tuhan kita, Allah yang Maha Esa. Kalau mereka ada Sang Hyang Widiwasa, ada Tuhan Anak, Yesus Kristus dan sebagainya, silakan, ya, saya tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Nah, ini pernyataan toleransi itu, ya, artinya kita tidak boleh diikutsertakan untuk sama-sama yang namanya berkaitan untuk urusan Tuhan mereka. Silakan kamu menyembah yang kamu sembah, aku tidak akan menyembah Tuhan, ya. Kemudian yang ketiga, mari diperhatikan, la-nya itu 5 harokat, ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Ayo.
wala dan tidak antum kamu abiduna penyembah ma apa yang a'budu yang aku sembah. Jadi dan kamu pun bukan penyembah apa yang aku sembah. Ini di sini sudah ada toleransi yang mutlak sebenarnya. Silakan kamu menyembah agamamu, aku pun akan menyembah Tuhan atau Allahku. Ya. Kemudian yang keempat, wala ana abidum ma abadtum. Ayo, gimana, ngantuk ya? Nah, ini memang suasananya dingin. Perhatikan, la-nya 5 harokat. Wala ana abidum ma abadtum. Coba. Wala ana abidum ma abadtum. Wala dan aku ana abidum ma'abadtum tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Nah, ini di sini ini kita sering terjadi silang pendapat, berbeda paham. Di sini sering terjadi sedikit seperti polemik. Sebenarnya bukan polemik ya. Ada sekelompok para ahli mengatakan sahabat-sahabat kita yang sedang menunaikan atau bergembira di hari Natal, kemudian kita ikut-ikutan selamat Natal mengucapkan. Atau mereka dengan sengaja seakan-akan bagaimana caranya supaya Muslim turut menyampaikan selamat Natal. Nah, ini simple, jelas, terarah dan terukur di sini ya. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Jadi kita tarik garis lurusnya seperti ini. Jadi kalau kita mau mengatakan toleransi kepada sahabat-sahabat kita yang sedang melaksanakan Natal, ya, selamat Natal dan sebagainya, kita tidak boleh terpancing gara-gara apa sih arti sebuah nama. Coba mengucapkan selamat Natal saja kok membatalkan keislaman kita. Nah, bagi mereka yang menganggap remeh tentang ucapan atau kalimat, coba kita balik. Sampaikan kepada mereka yang beragama Nasrani atau beragama Kristen, coba kalau kamu memang hanya mengatakan masa mengucapkan selamat Natal saja sampai membatalkan agamamu yang Islam itu. Nah, kita tarik misalnya seperti ini. Silakan kalau Anda menganggap sepele tentang kata-kata, Anda rela Anda yang beragama Kristen, ucapkan sekarang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu pun kata-kata, ya, paham ya maksudnya sini? Mereka ikhlaskah secara akidah mengatakan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah sekaligus Rasulullah, utusan Allah. Nah, ada contoh yang menarik lagi dengan kata-kata, ya. Kita masih ingat enggak pada saat kita masih lajang bertemu dengan seorang gadis yang akan kita persunting menjadi istri, dengan hanya kata-kata angkahtuka wa zawajtuka, kemudian kita jawab qabiltu tajwijaha wa nikahaha li nafsi bidzalik. Atau dengan bahasa Indonesia, saya nikahkan kamu dengan fulani binti bla 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 gitu ya, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan 5 gram emas misalnya. Kemudian saya terima
nikahnya si fulani binti bla 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 dengan mas kawin, seperangkat alat sholat dan 5 gram emas tunai. Nah, dengan kata-kata inilah yang tadinya haram menjadi halal. Kita dulu hubungan suami istri, hubungan yang dalam, hubungan seksual, sebelum ada akad di dalam hijab dan qabul, ya, akad nikah gitu ya. Setelah terima kaulah, terima saya nikahnya, ya, dan seterusnya, yang tadinya haram menjadi halal. Nah, kita pun sama, saudara-saudara, ya, di dalam menyampaikan kalimat yang kesannya ringan. Ini harus saya sampaikan karena ini skupnya di dalam kajian tentang toleransi. Kita melihat dari Quran surat Al-Kafirun, ya, apa yang tersirat seandainya kita betul-betul setelah memahami toleransi berdasar Quran surat Al-Kafirun ini, kita tetap melaksanakan selamat Natal ya, semoga berbahagia. Nah, kalau selamat itu kan berarti salam sejahtera, memberikan ucapan, ya. Selamat itu kan sukses selalu, atau berkah selalu, atau apa yang mengikat dengan selamat itu? Selamat itu kompleks ya. Selamat atas Natalnya siapa? Lahirnya siapa? Lahirnya Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus yang dirayakan dalam hari Natal itu berarti kita mengakui ada Tuhan yang dilahirkan. Padahal nanti kita baca dalam surat Al-Ikhlas, ya, nanti setelah Al-Kafirun kita sandingkan dengan Quran surat Al-Ikhlas. Oke, selanjutnya paham ya sampai di sini? Semoga kita tidak terjebak dengan apa yang dikatakan hanya sekedar ungkapan atau ucapan selamat dengan kata-kata dirangkai menjadi kalimat. Kita harus hati-hati dalam menyampaikan untaian kata-kata yang menjadi kalimat. Karena dengan untaian kata-kata yang menjadi kalimat, ya, sesuatu yang hak bisa menjadi batil, menjadi rusak. Nah, pada ayat berikutnya di sini yang ke-6 ya, berarti betul ya? Yang kelima. Perhatikan, wala antum abiduna ma a'bud. Boleh. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Tadi yang saya katakan, suruh menyampaikan kata, dirangkai kata-kata menjadi kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Mereka coba balik, suruh mengucapkan, mau tidak dengan mengungkapkan kata-kata atau untaian kalimat dengan kata-kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya yakin kalau Nasrani yang taat, Nasrani yang paham dengan agamanya, pasti tidak bakal mau mengucapkan. Begitupun kita yang sudah paham tentang makna kata-kata selamat Natal, mudah-mudahan kita tidak gampang mengucapkan. Tapi apa sikap kita? Yang paling bagus menurut Quran surat Al-Kafirun, kita sebagai muslim hendaknya menghormati, mempersilahkan dan memberikan jaminan keamanan, tidak mengganggu, apalagi misalnya ngebom gereja, merusak gereja, mengganggu acaranya. Itu yang dimaksud Quran surat Al-Kafirun. Silahkan, mereka sedang bahagia memperingati hari keagamaannya. Kita yang beragama muslim berarti kita tetap di tempatnya, yaitu menjadi penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait teori Tuhan Yesus lahir, kemudian ada Tuhan yang di surga, ada
Buddha, Maria dan sebagainya, silakan, saya tidak akan ikut campur. Itu adalah konsep agama mereka. Yang penting kita tidak ikut campur, tidak ikut-ikutan terhadap perkara-perkara yang terjadi di agama sebelah atau Nasrani. Jadi kalau kita membahas, nanti kita akan terjebak kepada ujaran kebencian. Padahal kita sedang berbicara dengan ikhwan sesama muslim, ya. Bahkan tempatnya pun di musola, ya. Bukan untuk skala umum. Jadi kalau ada yang mengatakan, kita katanya mengatakan ujaran kebencian, itu mohon karena mereka tidak paham terjadinya kapan, siapa yang berbicara, siapa yang diajak bicara dan sebagainya, ya. Jadi ini tolong mohon difahami bersama, karena kita menyampaikan kebenaran sesama muslim kita wajib, ya. Tetapi kita pun mengganggu orang lain yang tidak beragama Islam dengan konsep ini, kemudian menghina kepada agama yang lain, itu pun bukan ajaran Islam, ya. Ayat yang ke-6, ya, lakum dinukum waliyadin. Coba. Lakum dinukum waliyadin. Bukan waliyadin, tapi lihat hurufnya waliyadin. Perhatikan. Lakum dinukum waliyadin. Coba. Lakum dinukum waliyadin. Nah, ini toleransi yang hak, yang apa namanya, yang mutlak ini terletak pada ayat ke-6, ditutup, ya. Setelah aku bukan penyembah apa yang kamu sembah, kamu pun bukan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Akhirnya, ujungnya, ya, ini ditutup dengan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini adalah konkret toleransi yang kira-kira tidak bisa diganggu-gugat. Jadi kita tidak usah diseret-seret, nah, dengan kata-kata Bhinneka Tunggal Ika, ya, meskipun berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, kulit, ras dan sebagainya, kita sudah sepakat. Dari dulu kita sudah berbhinneka Tunggal Ika. Sekarang kesimpulannya ayat ini, silahkan yang beragama lain silahkan laksanakan. Kita yang beragama muslim, kita melaksanakan dengan agama yang sesuai dengan bingkai Al-Quran dan Sunnah. Nah, mari kita buka Quran surat Al-Ikhlas, ya. Al-Ikhlas surat ke-112, ya. Kenapa kita batal dan haram mengatakan Tuhan, hari Natalnya Tuhan, hari lahirnya Tuhan? Nah, kita Islam itu dibatasi oleh sebuah teori yang hakiki, ya, yang tidak boleh diganggu gugat, ditawar-tawar. Ini mutlak, ya. Perhatikan ayat pertama, mari kita baca bersama. Ikuti dulu setelah saya bacakan. Perhatikan qafnya, ya. Qul huwallahu ahad. Coba. Qul huwallahu ahad. Perhatikan hu dengan ha harus dibedakan. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul, katakan, huwa, dia, Allahu, Allah, ahad, yang Maha Esa. Ya, jadi Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, katakanlah ya Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Jadi tidak ada Allah itu yang namanya ada Natal, ada apa ya, puputan, ya, ada dikasih nama dan sebagainya, tidak ada, ya. Ini konsep Islam, kita harus yakin dengan Quran surat Al-Ikhlas, ya. Ayat keduanya, Allahus Samad. Allahus Samad. Allah lah tempat meminta segala sesuatu. Jadi
kita meminta sesuatu ikhtiar, jelas ya. Setelah berikhtiar, kemudian kita panjatkan doa, mohon ya kepada atau mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mulai yang ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Nah, di sini di garis bawahnya ya. Setelah Yesus ya gitu ya. Ini kan kata-kata sepele, simple, katanya toleransi, tapi ini membatalkan konsep Quran surat Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi kita tidak usahlah ya. Apa sih repotnya? Kenapa harus repot-repot mengucapkan selamat Natal? Yang penting kita saling menghormati, saling menghargai, tidak mengganggu jalannya perayaan Natal, apalagi yang namanya itu tuh ya, orang-orang yang menamakan dirinya muslim kemudian bunuh diri di gereja. Itu mohon maaf. Sepertinya itu yang akan membuat Muslim semakin terpinggirkan, Muslim semakin dicap radikal, Muslim semakin dicap sebagai teroris dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan itu bukan Muslim sebenarnya. Mudah-mudahan ternakan seperti Muslim yang diciptakan oleh orang-orang yang punya kepentingan untuk memecah belah ya warga, bangsa, anak turun kita supaya NKRI menjadi rusak. Mudah-mudahan kita tidak termasuk pada kelompok-kelompok yang tadi yang katakan radikal, bom bunuh diri pada saat Natal dan sebagainya. Atau sebaliknya berlebih-lebihan ya kepada siapa? Kepada orang-orang Nasrani ya, orang yang berbeda agama lebih toleransi ya, dijaga gerejanya. Tetapi ketika ada sahabat-sahabat kita yang semuslim, yang sama-sama beragama Islam, ada pengajian dibubarkan ya, ada kajian-kajian yang akan disampaikan oleh ustadz guru kita yang lebih paham tentang agama, seakan-akan katanya Islam fundamental, Islam garis keras dan sebagainya. Suudzon terjadi di mana-mana di dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Ini ada teori ini ya, ada tokoh di India namanya Mahatma Gandhi ya. Buddha dan Hindu di sana di India itu tidak rusak akibat orang Buddha sama Hindu tuh, tetapi ada kepentingan ateis yang mengadu domba antara Buddha dan Hindu supaya berperang. Ternyata di Indonesia pun sama ya, rupa-rupanya aroma kebangkitan PKI sudah bisa dirasakan oleh kita semua. Ini yang kayaknya pengen menciptakan Indonesia yang sudah berbineka tunggal ika akan terkoyak-koyak, terpecah-pecah, sehingga akan lebih mudah bangkitnya atau lahirnya PKI gaya baru. Semoga Allah tidak mengabulkan niat jahat PKI itu, tetapi Allah melindungi umat Islam dan umat yang beragama lain yang sudah sepakat dari zaman dideklarasikannya Indonesia merdeka, kita sudah dengan asas Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda-beda bahasa, berbeda-beda suku, berbeda-beda adat istiadat, namun tetap satu juga. Itulah Indonesia. Nah, ya. Ini jelas ya tadi ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini yang keempatnya tadi yang akan kita bahas. Jadi lam yalid, Allah tidak beranak, wa lam yulad, dan tidak pula diperanakan. Jadi kita tidak usah repot-repot. Ngapain repot-repot mengucapkan selamat Natal? Tapi kalau kita terpaksa, kira-kira gimana ya Bang untuk supaya kita tidak membatalkan, tapi kita menghormati kepada mereka? Ya sudah, kita mengucapkan kepada mereka, sahabat, teman, atau dulu ada ikatan batin teman seperjuangan, selamat berbahagia ya bersama keluarga memperingati hari besarnya
kalian semua atau saudara-saudara semua. Udah begitu aja, nggak usah pengen mau apa ya seperti labelnya jelas. Selamat Natal tahun 2023. Semoga panjang umur, semoga diberkahi. Ini sudah terlalu berlebihan. Setuju nggak kira-kira? Setuju ya. Jadi kita harus sepakat dulu. Nanti kalau nggak ada yang sepakat di sini, kita saja nanti kadang-kadang kesepakatannya sudah terkoyak-koyak. Nanti ada kadang-kadang kalau yang kita tidak sepakat dengan konsep, nanti ada kelihatannya Islam, tetapi jadi akan merusak Islam dari dalam. Ya, oh ini mengajinya pedes gitu loh. Bukan pedes, ini memang Qurannya begini. Ya. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi nggak usah repot-repot mengucapkan lahirnya Tuhan. Ya, kan Natal itu keselamatan kan lahirnya Tuhan. Lahirnya di mana? Ya, coba dipelajari nanti di perjanjian baru, perjanjian lama, di Barnabas dan Lukas pengen. Pokoknya kalau kita pengen sekedar tahu, boleh kita, kalau sudah akidah Islamnya kuat, kita baca-bacalah kitabnya orang-orang Nasrani. Jadi setelah tahu, insya Allah kita semakin mantap berislamnya. Ya. Ditutup dengan Quran surat Al-Ikhlas ayat yang keempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Jadi subhanallah, Allah itu jangan disandingkan, jangan dibandingkan. Ya, ya tetap kalah kalau mau dibanding-bandingkan dengan Tuhannya orang Islam. Ya. Mau dilihat dari sudut apa? Dulu pernah ada teori, ya, teori tentang keberadaan makhluk hidup, ya. Ada generasio spontanea. Jadi makhluk hidup itu akan ada dengan sendirinya. Karena percobaannya waktu itu mengadakan sebongkah daging, disimpan di dalam tutup yang bejana yang tertutup. Kemudian muncullah setelah beberapa hari ada makhluk baru namanya belatung. Nah, padahal bukan tiba-tiba ada belatung, tapi dulu sebelum ditutup oleh bejana dan tutupnya, ternyata si lalat itu pernah menghinggapi daging. Nah, dari lalat yang membawa larva atau telurnya nempel karena gak kelihatan oleh mata kita, ditutup setelah membusuk, maka menjadi media atau tumbuhnya belatung yang subur, sehingga muncullah yang namanya maggot atau belatung. Ya. Sampah-sampah pun begitu, sampah tutup gitu ya, nanti tiba-tiba ada maggot, ada makhluk baru. Omnivivum ex ovo, omnivivum ex vivo. Ya. Jadi yang namanya percobaan tadi, generasi spontanea, ternyata ada larva yang dibawa oleh lalat, ada perantara makhluk-makhluk yang lain yang menimbulkan dan memunculkan makhluk baru. Itu saja mungkin sekelumit tentang toleransi yang hak menurut Allah. Di sini tersirat dan tersurat secara gamblang, jelas, tegas di dalam surat Al-Kafirun. Jadi kepada orang-orang yang tidak beragama Islam, kita toleransi boleh, ya, di dalam perniagaan. Contohnya pada saat deklarasi Madinah, pada saat fase hijrah di Madinah, Nabi itu berdampingan, ya, berdagang, bermasyarakat dengan kaum Yahudi, kaum Nasrani. Bahkan sampai ada sebuah cerita ketika ada orang Nasrani atau orang yang tidak beragama Islam meninggal lewat ke Nabi yang sedang pada duduk, Nabi menganjurkan berdiri sekedar untuk menghormati mereka. Begitulah toleransi yang terjadi, ya. Jadi kita pun sekarang sama. Kita ada yang sedang Natalan, kita jangan sampai merusak atau kita bikin tandingan-tandingan acara yang mengganggu jalannya hari Natal. Sudahlah, kita yang orang Muslim diam di rumah, ya. Perbanyak zikir, perbanyak baca Quran, isi kegiatan-kegiatan yang positif. Karena apa? Nanti menjelang Januari itu ada namanya akhir tahun, tutup tahun. Dan kita harus muhasabah, introspeksi. Mungkin nanti pada kajian yang akan datang kita bahas apa sih
cara bersyukur yang baik tentang tutup tahun atau awal tahun. Islam mengajarkan, meskipun ini tanggalan yang dipakai adalah tanggalan Masehi, ya, bukan tanggalan Muslim atau tanggalan Al-Qamar, ya. Jadi mudah-mudahan pengajian yang 10 menit ini ada manfaatnya, dan saya berharap kepada teman-teman dan semua pemirsa mohon dibantu like, subscribe, dan share kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, grup-grup kita. Semoga kajian yang singkat ini ada manfaatnya, dan bila mana berkembang, insya Allah berkembangnya Toha Putra Arts ini akan memberikan kontribusi kemaslahatan untuk pihak-pihak yang lain. Mari kita niatkan bersama di sini, ketika nanti channel ini berkembang, mari kita tasarufkan untuk kepentingan orang banyak dan kemaslahatan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah, tapi bila mana ada kebenaran, insya Allah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, nasrul minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.